Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini podcast TV MUI Medan kehadiran tamu ya dari anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Kota Medan, Al-Ustadz Dr. Imamul Muttaqin MA. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, ini kita mau bincang-bincang tentang kasuistik ya, kasus yang terjadi di masyarakat yang sering timbul pertanyaan ya, antara bisa dibilang hibah ataukah dia pinjam gitu ya. Nah sehingga persoalan ini kayaknya penting lah kita bawa di podcast Ustaz. Nah cuman kan persoalan ini lagi-lagi kan sebenarnya berawal dari kurang pahamnya antara apa definisi hibah dan apa definisi pinjam, atau bahasa lainnya apa perbedaan di antara keduanya, sehingga kami merasa perlu mengundang Ustadz lah kemari gitu untuk menjelaskan terkait dengan ini. Kira-kira apa Ustadz beda antara hibah dengan meminjam Ustadz? Ya, baik, yang pertama Ustadz, kalau hibah itu kan dalam bahasa fikih, kita rujuklah mungkin dalam kitab-kitab fikih Mu'tabarah, di antaranya yaitu Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhunya, bahwa hibah itu adalah aqdun yufidu wa tamlik bila audin. Dia akad yang menyebabkan kepemilikan tanpa ada jaminan ganti. Kemudian yang paling penting itu adalah fi halil hayah, pada masa orang yang memberikan hibah itu hidup begitu. Nah, sedangkan pinjaman atau dalam bahasa fikih muamalah disebut dengan al-i'arah atau al-ariyah ya, itu adalah ibahatul intifa dia izin atau kebolehan untuk memanfaatkan sesuatu tanpa juga ada jaminan atau dikembalikan begitu. Jadi intinya kalau dia itu hibah itu kepemilikan. Kemudian kalau dia pinjaman itu hanya intifa saja, dia hanya sekedar memanfaatkan barang tapi harus dikembalikan setelah itu. Hibah langsung ini jadi milik saya begitu dia. Itulah perbedaan antara hibah dengan pinjaman. Yang jelas kalau hibah itu memiliki yufidu at-tamlik, sedangkan kalau dia ariyah atau i'arah itu adalah tufidu al-intifa. Dia sekedar manfaat barang baru setelah selesai dibalikkan. Ya meski sama-sama punya konsep, sama-sama serah barang ya. Serah barang itu. Serah barang itu. Jadi kalau akadnya harus ada Ustaz? Harus, makanya harus jelas dia Ustaz kan. Ketika kita mau menghibahkan barang, saya hibahkan, saya berikan. Nah, maka yang paling penting kalau terkait dengan ada pengakuan atau apa segala macam, yang paling penting itu adalah kan hibah itu punya rukun. Ada 4 rukun. Satu al-wahib, yaitu orang yang memberi. Ada al-mauhub lahu, orang yang menerima. Ada barangnya al-mauhub, ada asyghah. Nah, yang paling terpenting itu adalah di mauhub ini, Ustaz. Jadi kalau ada orang yang mau memberikan barang dia, itu ada persyaratan. Nah, persyaratan penting ini yang perlu digarisbawahi ada 2. Satu, ini saya rujuk lagi kembali di Syekh Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islami wa Adillatuhu. Pertama, ayakunal mauhub maujudan fi waqtil hibah. Jadi barang itu mesti ada. Jadi buktinya ada gitu dia. Diserahkanlah saat itu. Yang kedua adalah qabdul mauhub, yaitu menerima, menyerahkan barang dari orang yang memberi kepada yang menerima langsung. Ada baru diterima. Nah, di situ dia. Dan itu juga ternyata di dalam di dalam kompilasi hukum Islam itu juga ada sejalan dia ternyata. Ada pasal kecil tentang hibah dan 210 sama 213 tentang hibah itu, dan itu diberikan saat hidup. Bahkan dalam kompilasi disebutkan lagi harus ada minimal 2 orang saksi. Harus ada saksinya. Iya, dalam kompilasi. Nah, di situ jadi ada sinkron lah antara fikih dengan kompilasi hukum Islam itu. Jadi syarat 2 inilah yang paling terpenting, supaya apa? Jadi nanti ketika ada orang mengaku berarti kan belum paham. Artinya kita berikan pemahaman, seharusnya hibah itu satu barangnya ada. Yang kedua dia harus ada al-qabdu, yaitu harus menerima barang itu langsung di tempat. Jadi kalau seandainya dia tidak diterima dan dia tidak punya bukti segala macam,
ya dia berarti terhitung adalah mungkin tirkah segala macam itu orang peninggalan dan tidak ada saksi. Ya kita kan hukum secara zahir Ustaz. Betul. Ya. Tidak ada saksi dan tidak ada sama sekali bukti bahwasanya yang masih hidup itu adalah memberikan kepada dia harta dengan tidak ada bukti sama sekali. Iya. Jadi kalau yang kasus-kasus di masyarakat tuh gimana Ustaz? Gini, ya kasusnya gini Ustaz. Jadi kan adalah seorang ayah mungkin tajir lah, ada tanahnya. Jadi punya anak, lihatnya anaknya ini susah, ngontrak-ngontrak aja kan gitu kan. Tanah depan itu kosong. Udah, sini lu kalian katanya kan. Ya bangun aja tuh tanah itu, tempati aja itu gitu kan. Nah, ini kan begitu si ayah meninggal, lalu rupanya si anak tadi ini udah membangun rumah sampai 2 lantai. Nah, ini kan kasus yang sering muncul di masyarakat. Kira-kira ini kita menyelesaikannya bisa dibilang ini hibah ataukah ini pinjaman gitu? Iya, baik. Jadi dalam bab fikih itu memang itu sah seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anaknya. Dia la khilaf gitu kan, la khilaf bainal jumhuril ulama, enggak ada kekhilafan di situ. Tapi sebenarnya orang tua harus mengerti yaitu apa? At-taswiyah bainahum, harus sama rata sebenarnya. Di situ dia. Jadi orang tua itu seharusnya harus memberikan hibah kepada anaknya sama rata biar tidak ada yang saling cemburu. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Mawardi itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang saya rujuk itu wa karohatut tafdil bainahum. Jadi hukumnya makruh kalau kita mengutamakan ini kayak tadi kan seperti itu kan. Inilah mungkin yang kurang mampu tapi dia lebihkan, tapi dalam terminologi fikih memang dikatakan karohatut tafdil kata Imam Al-Mawardi kan begitu. Artinya sebagai orang tua yang adil itu adalah memberikan semua harta, kalau dikasih 100 juta 5 anak 100 juta semua. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang tidak membutuhkan harta tadi itu. Akhirnya ketika terjadi hal seperti itu, mungkin kita sebagai anak, kalau sudah terjadi pun dia mungkin dari segi adab dan akhlaknya saja mungkin ya itulah karena dia memang membutuhkan, sudah kita sebagai anaknya legowo sajalah karena memang ayah nampak atau ibu kita memberikannya, bahwa itu memang adalah untuk anak yang kurang mampu lah gitu. Oh, jadi kalau menurut analisis Ustadz berarti itu nggak bisa jadian harta warisan gitu ya? Kan gini kasusnya. Kasusnya kan si apa tadi ayah bilang kan daripada udah pakai aja dulu kan gitu kan. Cerita pakainya ini maksud kita apakah ini bisa dikategorikan hibah ataukah ini sekedar pinjaman gitu? Kalau orang tua Ustaz kepada anak itu pasti dia harus pertama jelas dulu akadnya apa. Nah, kalau sekedar kata dia dipakai berarti kan akadnya belum jelas Den. Apakah hibah atau dia pinjaman? Maka sebenarnya si anak harus menjelaskan akadnya, ininya apa? Apakah hibah atau ini pinjaman? Begitu dia. Disinilah seharusnya, karena memang transaksional itu transaksi akad itu mesti harus jelas dia apakah itu hibah. Nah, ketika terjadi ya udah ini pakai saja segala macam. Nah, apakah bahasa pakai ini kategori sebagai hibah atau bahasa pakai ini sebagai pinjaman? Kan begitu. Nah, maka saat itu ya tidak ada, saya kembali kepada orang tua lah. Tidak ada orang tua yang memang tidak melihat anaknya itu susah kategori, jadi diiktibarkan saja berarti itu adalah hibah kepada anaknya Ustaz. Jadi bukan berarti dia itu sebagai pinjaman karena tidak jelas di situ akadnya apa. Sama seperti begini Ustaz kasusnya. Ini saya kiaskanlah begini. Ada orang yang telah meninggal dunia, kita kan sering begini. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kuhibahkan samamu ya. Kadang gitu juga ada orang tua. Nanti kalau ayah udah meninggal dunia, kuhibahkan samamu rumah ini. Bahasanya hibah ternyata. Tapi ternyata dalam fikih walaupun itu hibah, tapi maknanya itu dia bukan hibah. Apa itu? Wasiat. Ternyata dia bukan setelah meninggal dunia. Maka kan ada kaidah fikih itu yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, adiknya Syekh Wahab Az-Zuhaili ini, beliau katakan begini dalam kaidah fikihnya bahwa al-ibrah fil uqud al-ibrah fil uqud bil ma'ani la bil alfaz. Bahwa ibarahnya itu adalah maknanya dia, bukan lafaznya. Lafaznya hibah, tapi maknanya kan wasiat dia. Maka walaupun itu kategori hibah, tapi itu masuk dalam kategori wasiat dia. Jadi kalau dia tadi dibilangnya ke anaknya batal lah ya, la wasiat li waris. Kenapa Ustaz? Kalau dia seandainya bilangnya ini kan nanti ini kuhibahkan kepada anakku setelah meninggal. Ternyata anaknya tadi kan ahli waris. Betul. Berarti kalau gitu batal juga, nggak bisa jadi wasiat kan? Gini Ustaz,
ada juga memang ya itu memang ikhtilaf lah segala macam. Tapi ada di ujungnya itu Ustaz. Illa ayyasha al-warathah. Oh. Udah kecuali para ahli waris itu setuju. Iya. Makanya kan kasus banyak gini. Ketika satu saja nggak setuju, ada ahli waris ini. Udah ini mama kita ternyata wasiat lah. Tadi kan hibah katanya. Rupanya kategori fikih itu masuk wasiat gitu. Nah, ternyata wasiat itu pun batal juga kan karena dia termasuk ahli waris, anaknya kan begitu. Nah, terakhir di ujung hadis riwayat kurang lebih Imam Ahmad itu la wasiyata li warithin illa ayyasha al warathah, kecuali para ahli waris itu memberikan izin masyiah, kehendak mereka mau. Berarti kalau semua sepakat 4 anaknya, 1 dikasih wasiat, 3 setuju, maka jadilah itu dia wasiat. Tapi lagi-lagi tidak boleh dari maksimal 1/3. Tapi 1 saja Ustaz nggak setuju, dia 1 ini Batal ya. batal. Nah, itulah ya kalau wasiat pada warisan kepada ahli waris itu Ustaz. Baik. Nah, Ustadz terakhir lah. Ini kan kalau di kasus si anak kan kadang-kadang payah dia nanya, ya ini akadnya apa kan gitu kan. Betul. Kira-kira apa nasihat Ustadz untuk orang tua yang kadang-kadang karena banyaknya hartanya itu kan suka-sukanya, tapi kan perlu dia memberikan di edukasi lah bahasa kita atas nama MUI Kota Medan. Kita mengingatkan nih kepada orang-orang tua kalau memberi ke anak kira-kira bagusnya seperti apa gitu. Jadi kalau ya sebagai wejangan juga lah sebagai nasihat, saya ingin mengatakan ketika harta dari orang tua, dia memiliki harta kepada orang tua, kalau seandainya itu waktu hidup dia ingin menghibahkan, pertama yang saya anjurkan itu adalah hendaknya orang tua itu untuk mentaswiyahkan tadi, untuk menyamaratakan, tidak sama sekali untuk membeda-bedakan. Itu dia. Dan yang kedua lagi, agar harta orang tua itu terjaga, terjamin dan segala macam, memang agaknya perlu juga harta orang tua itu mungkin salah satunya untuk kajian hukum di Indonesia untuk didaftarkanlah di notaris atau segala macam gitu Ustaz kan, biar nanti harta itu setelah meninggal dunia jelas dia mana kepemilikan orang tua tadi itu. Ketika sudah jelas berapa kemudian ini segala macam, sehingga setelah meninggal dunia barulah anak-anak itu bisa yang berbagi warisan, sudah hak mereka. Jadi sudah jelas berapa dan jenis kualitas dari harta orang tua tadi itu. Iya, baik Ustaz. Nah, kayaknya cuman ini yang bisa kita tanya nih Ustaz terkait dengan kasus ini kan, berarti ada tindak lanjut lah dari Komisi Penelitian barangkali perlu untuk membuat semacam buku kan untuk mengingatkan kepada para pemilik harta supaya paham terkait dengan hartanya, termasuk tadi kan harus didaftarkan dan sebagainya. Terima kasih Ustaz sudah datang ke podcast TV MUI Medan. Para pemirsa, inilah podcast TV MUI Medan yang membahas terkait dengan ketika kita bingung pewaris menghibahkan atau meminjamkan harta yang diberikan kepada orang lain. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.